Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sensasi di dzikir nafas malam ini Ya, ketika masuk di keheningan, suaranya Gus, agak besar Gus. masuk di keheningan Ya, dan itu kurang lebih guru 15 menit ya kesininya masih belum fokus. Di keheningan masuk alam bawah sadar. Ya. Saya melihat itu guru, ada seekor naga yang berwarna putih seperti susu. Oh, warnanya. Ya. Berputar-putar di sini. Besar sekali guru ini, besar sekali naganya. Berputar-putar di sekitar di atas yang sedang bernafas ya. Berputar di atas. Berputar-putar terus. Naganya besar, Gus. Besar sekali. Besar sekali. Baru lihat ini naganya besar. Setelah itu tiba-tiba saya berada di atasnya, di atas naga itu. Iya, naik berarti naik, ya. Naik. Dan entah dibawa kemana. Di situ di sebuah pegunungan. Naik, kamu naik naga itu. Ya, naik naga itu berjalan terus dibawa turun di sebuah pegunungan. Iya. Turun di sebuah pegunungan. Oke. Baru saya dengan beliau naga itu ada komunikasi, ada dialog. Iya. Sebelumnya beliau naga putih itu memperkenalkan dirinya naga angin, guru. Oh, naga yang besar itu ya, setelah turun di atas pegunungan ya, di gunung yang tinggi, turun di atasnya, beliau memperkenalkan diri bahwa beliau adalah naga angin. Oke. Dan seperti biasa ada sebuah nasihat setiap yang saya temui di dzikir nafas ini. Nasihat yang beliau sampaikan seperti ini, guru, kurang lebihnya dari naga angin. Iya, dari naga angin itu. Untuk mengetahui maka pelajarilah. Iya. Untuk memahami maka kerjakanlah. Iya. Untuk mengetahui maka pelajarilah, untuk memahami maka kerjakanlah. Iya. Jangan mengejar nilai. Karena nilai itu buat mereka yang selalu menilai di mata mereka. Oke. Tapi masuklah kamu dengan cinta, maka kamu akan disambut oleh yang maha mencintai, yang selalu menunggumu penuh dengan kerinduan. Oke. Kalimatnya seperti itu, nasihatnya yang beliau sampaikan. Iya, dari naga angin itu. Setelah itu tiba-tiba saya loncat lagi, guru. Iya. Ketinggian berada di bintang-bintang, di berarti bintang dari pegunungan itu berarti lebih tinggi lagi naik ya, Gus ya? Iya, guru, lebih tinggi lagi. Terus bertemu dengan? Ya, di situ saya melayang-layang dulu, guru, melayang-layang di antara bintang-bintang yang indah sekali. Berarti di kekosongan, di atas. Di situ baru bertemu lagi dengan sesosok yang baru lagi, guru. Iya. Beliau bentuknya naga lagi, guru. Sesosok naga Tapi lagi. sekarang naganya hitam pekat gitu. Warnanya. Tadi kan putih seperti susu. Sekarang naganya hitam pekat gitu. Iya. Besar juga sama. Besar sama. Sama dengan yang naga angin. Tapi di situ saya
nggak sempat menunggangi, nggak sempat menunggangnya, cuman langsung berhadapan dan langsung berdialog di situ. Beliau memberi nasihat ya. Sebelum beri nasihat, beliau memperkenalkan dirinya naga apa tuh kalau nggak salah, naga bintang. Iya, naga bintang. Iya, naga bintang. Oke. Nasihat seperti guru. Berpeganglah pada sesuatu yang kokoh. Oke. Setidaknya dengan berpegang, ketika ada badai yang menerjang, kamu bisa bertahan. Iya. Kemudian lihatlah ketika badai itu berlalu. Banyak yang berserakan dan banyak yang roboh. Dan ada juga yang bertahan. Kemudian setelah itu semesta akan menyuguhkan yang lebih indah. Oke. Kalimatnya seperti itu. Yang dari naga bintangnya bisa. Naga bintang. Setelah itu saya pindah lagi ke tempat yang lain, guru. Di situ saya melihat ada bunga yang cantik. Bunganya warna putih dengan ujung-ujungnya menjuntai seperti benang gitu. Di pojok-pojoknya ada 5. Bunganya sebesar inilah, 4 jari. Terus ada seseorang yang bicara suruh dimakan. Saya makan itu. Iya, saya makan bunga itu. Dan setelah selesai makan, waktunya habis, guru. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di Sensasi Dikir Napas malam ini, guru. Sekian. Oke, Gus. Jadi gini aja, dari yang terakhir kamu melihat bunga yang indah, ya Gus ya. Terus kata beliau, kamu makan bunga ini. Cuman setangkai sih. Iya, makan bunga ini. Klik, ya Gus ya. Nah, ketika bunga itu dimakan, berarti secara tidak langsung, ya enggak, bunga itu kan simbol keindahan. Iya. Simbol keindahan. Klik, sudah, ketika bunga itu sudah dimakan, masuk ke dalam menjadi keindahan hati. Klik. Yang terakhir ya. Nah, terus yang kata ini maksudnya naga yang hitam pekat ya. Kata naga yang hitam pekat, berpeganglah kamu ya pada yang kokoh. Pada yang kokoh gitu kan. Nah, setelah kamu berpegang dengan yang kokoh, badai sebesar apapun, karena kamu berpegangan kepada suatu yang kokoh itu, kamu tidak terpelanting, tidak terbawa. Artinya ketika badai kehidupan itu menerjang kamu, nah kamu berpegang kepada siapa? Ya kepada tadi yang menggerakkan keindahan di dalam hati ini, kepada Tuhan. Nah, setelah badai itu berlalu, ya nanti kan akan berserakan, berserakan, gitu kan? Nah, setelah berserakan, nah badainya berserakan, nah terus alam semesta akan menyuguhkan suatu yang indah, gitu. Jadi keindahan ini didapat dari mana? Karena dia berpegang teguh kepada Allah, kepada Tuhannya ya, kepada Tuhan. Adapun badai itu adalah realita kehidupan. Akan tetapi ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan kita, ya, badai itu akan mampu kita lewati, sehingga setelah badai nanti akan timbul keindahan gitu. Oke, naik lagi. Ini kan naganya berwarna hitam kan? Iya. Oke, naik lagi. Yang naga putihnya, yang naga angin. Ya, kata beliau, kata naga angin itu, gimana Gus kalimatnya? Untuk mengetahui, pelajarilah, memahami, kerjakanlah. Jangan
mengejar nilai. Iya. Karena nilai itu buat mereka yang selalu menilai. Iya. Tapi masuklah dengan cinta. Tapi masuklah dengan cinta, maka kamu akan disambut oleh Yang Maha Mencintai. Tuh, Gus ya. Maka masuklah ke dalam cinta, ya. Karena ketika kamu masuk ke dalam cinta, ya, kamu sedang ditunggu oleh Yang Maha Mencintai. Yang Maha Mencintai. Artinya gini, ya, yang bunga yang tadi tuh Gus, yang bunga indah itu, ya, yang di dalam hati itu. Nah, kita fokus kepada keindahan hati kita yang tadi dimakan itu. Nah, keindahan tentunya di dalamnya ada cinta nggak? Ada. Nah, maksudnya kita fokus kepada ya keindahan Tuhan, ya, cinta Tuhan yang ada di dalam hati ini. Adapun untuk menjalani kehidupan, ya Gus ya, untuk menjalani kehidupan tadi yang di atas itu kalimatnya, ya, yang orang nanti hanya bisa menilai apa. Nah, setelah ada cinta di dalam, ya, baru kita jalani hidup ini dengan cinta. Artinya ketika hidup ini dijalani oleh cinta, yang nggak ada urusan dengan orang lain ketika orang lain menilai kita. Orang lain mau menilai apapun kepada kita, yang kita nggak ada urusan. Segala pekerjaan yang kita lakukan, ya, adalah pekerjaan yang kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Tuhan, gitu. Artinya orang lain mau menilai apa, ya sudah itu terserah. Yang penting kamu fokus ke dalam cinta Tuhan yang ada di dalam hati ini dengan bentuk apa? Dengan bentuk keindahan. Ya keindahan yang tadi tuh, yang terakhir tuh, ya dengan keindahan. Nah, ketika kita melihat apapun yang kita lihat, ya, dengan keindahan dan cinta, bayangkan betapa damai hati kita, betapa sejuk, betapa tenang, dan betapa bahagianya, begitu. Nah, adapun mungkin Gus di sana, ya, ular naga hitam pekat, ya, yang naga bintang itu, satunya hitam, ya. Ular naga besar warnanya hitam, yang satunya yang naga angin itu, naga besar juga warnanya putih. Jadi warna hitam dan putih ini Gus, ya, hitam dan putih ini maksudnya taat dan maksiat gitu kan, salah dan benar gitu kan, ya. Nah, ketika kita menjalani kehidupan ini, ya, kita jangan fokus kepada hitam dan putihnya. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, berarti posisi kita di hitam. Ya. Sudah kesalahan apapun jangan kita benci. Akan tetapi kita cepat kembali. Gitu. Nah, yang warna putih juga, ketika kita melakukan kebaikan apapun, tetap kebaikan itu jangan pernah mengklaim datang dari diri kita. Gitu. Jadi kita memperlakukan ya taat dan maksiat, ya, itu sama. Karena apa? Ya, kehidupan itu ya tidak jauh dari taat dan maksiat, tidak jauh dari hitam dan putih. Yang terpenting ketika kamu dalam kemaksiatan, ya aja nemen-nemen ngerasa dosa kah? Yang penting itu kesalahan kita apa, kita perbaiki. Iya, jangan kita larut kepada kesalahan itu. Nah, ketika kita melakukan kebaikan juga, ya kita jangan berbangga hati. Karena apa? Ya, gelap dan terang, hitam dan putih, ya, itu akan selalu hadir dalam kehidupan. Nah, kita tugasnya bagaimana ketika yang datang hitam, ya, karena itu datang dari Tuhan, ya kita terima dengan sepenuh hati. Yang datang putih juga, ya kita jangan berbangga, gitu. Karena apa? Ya, sejatinya kita tidak masuk ke dalam hitam dan kita tidak masuk ke dalam putih.
Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.